warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Friska Oktifani, mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan manajemen untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. A few moments later. Ilmu manajemen itu pada hakikatnya muncul sejak adanya peradaban manusia. Ilmu manajemen itu sendiri berkembang terus hingga saat ini. Ilmu manajemen juga memberikan pemahaman kepada kita tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan sebuah masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi baik perusahaan ataupun sektor publik. Nah, sekarang masuk ke sejarah perkembangan dari manajemen. Manajemen itu adanya dari kapan sih? Nah, manajemen itu adanya dari manusia ada di bumi. Seiring dengan perkembangan tuntutan manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan lainnya, pada zaman batu, manusia menggunakan keterampilan dan keahlian untuk membuat alat-alat dari batu guna memenuhi tujuan untuk hidupnya. Manajemen juga berkembang sesuai dengan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Semakin lama, pengetahuan serta teknologi atau biasa disebut iptek terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah telah dimulai sekitar akhir abad lalu di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam manajemen ilmiah. Yang pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. Yang kedua, ada tanggung jawab kesejahteraan pegawai ataupun karyawannya. Yang ketiga, ada pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratannya. Yang keempat, ada kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja aspek pada manajemen. Tujuan dari aspek manajemen ilmiah itu agar tingkat produktivitas perusahaan itu lebih efisien dan efektivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Manajemen ilmiah juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja para pegawai pada suatu perusahaan. Tentunya ada pengaruh dari pembagian kerja tersebut. Yang pertama itu bisa mengkonsentrasikan tenaga kerja pada pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, memudahkan usaha untuk meningkatkan keterampilan masing-masing tenaga kerja yang terspesialisir. Yang ketiga itu ningkatin keterampilan kerja tenaga yang bersangkutan dan dapat menambah efisiensi kerjanya. Nah, ada juga nih beberapa perintis teorinya. Yang pertama ada Robert Owen, yang kedua ada Charles Babbage, yang ketiga ada Frederick W. Taylor, yang keempat ada Henry L. James, yang kelima ada Frank B. and Lillian M. Gilbert, yang keenam ada Harrington Emerson. Ada beberapa tokoh yang bakalan aku jelasin. Yang pertama itu ada Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Robert Owen adalah seorang manajer beberapa pabrik pemintal kapas di New Lanark, Skotlandia semenjak tahun 1800-an. Dalam teorinya, ia menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Yang kedua ada Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Taylor adalah seorang insinyur mekanik asal Amerika Serikat dan ia menekankan bahwa antara waktu penyelesaian pekerjaan dapat dikorelasikan dalam manajemen dengan upah yang diterimakan, yaitu semakin cepat atau tinggi presentasi kerjanya dalam menyelesaikan pekerjaannya itu akan semakin tinggi upah yang ia terima. Metode pendekatan ini disebut dengan sistem upah diferensiasi. Nah, Taylor sendiri ini mempunyai 4 prinsip manajemen. Yang pertama itu mengembangkan ilmu bagi setiap unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode kaidah ibu jari yang lama. Yang kedua ada secara ilmiah, pilihlah dan kemudian latihlah, ajarilah atau kembangkan pekerjaan tersebut.
Sebelumnya, para pekerja memilih sendiri pekerjaan mereka dan melatih diri mereka sendiri semampu mereka. Yang ketiga, bekerja sama secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ilmu yang dikembangkan tadi. Yang keempat, bagilah pekerjaan dengan tanggung jawab secara hampir merata antara pimpinan dengan para pekerja. Manajemen mengambil alih semua pekerjaan yang lebih sesuai baginya ketimbang bagi para pekerja. Selanjutnya ada teori manajemen klasik dan tokohnya adalah Henry Fayol pada tahun 1841 sampai dengan tahun 1925. Ia adalah seorang industriawan Prancis yang terkenal sebagai bapak manajemen. Ia mengembangkan manajemen yang dikemukakan dalam buku yang berjudul Administration Industrial et General. Ia juga berpendapat manajemen tuh dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada teknikal, yang kedua ada komerikal, yang ketiga ada finansial, yang keempat ada security, dan yang kelima ada akuntansi. Nah, teknikal ini memproduksi dan membuat produk. Yang kedua ada komersial, itu membeli bahan-bahan dan menjual barang. Yang ketiga ada finansial, yaitu mencari modal dan menggunakan modal. Yang keempat ada security, yaitu menjaga keamanan. Yang kelima ada akuntansi, yaitu mencatat, menghitung, mengkalkulasikan, menentukan keuntungan atau kerugian. Selanjutnya ada James Demany. Menurut James, kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen itu ada 4 juga. Yang pertama ada koordinasi. Itu kaidah yang menghendaki wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua ada prinsip skalar, yaitu hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antar fungsi tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga ada prinsip fungsional, yaitu berbagai macam tugas yang harus diselesaikan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada prinsip staff, yaitu membedakan sebagai manajer staff dan karyawan yang lain. Selanjutnya ada pendekatan hubungan manusiawi. Nah, sejak tahun 1930-an itu, manajemen mulai menekankan pentingnya hubungan kemanusiaan dengan karyawan. Pendekatan ini sebagai reaksi terhadap kelemahan manajemen klasik yang berfokus pada tugas yang membuat pekerjaan monoton dan menurunkan produktivitas kerjanya. Nah, ini pendekatan yang pemahamannya tentang sifat sosial manusia dan pentingnya memenuhi kebutuhan sosial secara pribadi. Manajemen juga dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output atau keseluruhan produk, barang, dan jasa. Lingkungan ini merupakan aspek penting dalam sistem terbuka karena memengaruhi output dari organisasi tersebut. Umpan baliknya dari pelanggan memberikan masukan tentang kebutuhan dari masyarakatnya. Tanpa konsumen yang menggunakan produk tersebut, organisasi itu sulit bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Selain pendekatan yang tadi, ada juga pendekatan kontingensi. Apa sih pendekatan dari kontingensi itu? Nah, itu tuh menyesuaikan tanggapan manajerial dengan situasi yang berbeda. Implementasi pendekatan kontingensi digunakan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, dan penentuan suatu keputusan. Pendekatan ini juga melibatkan unsur lingkungan dalam pemecahan masalah dan membantu manajer dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Manajer berusaha menemukan solusi yang tepat dengan bantuan pendekatan kontingensi. A few moments later. Nah, bisa disimpulkan manajemen itu muncul sejak awal peradaban manusia dan berkembang terus sampai saat ini. Hal ini memberikan pemahaman tentang pendekatan dan tata cara penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan sebuah masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi, baik perusahaan ataupun sektor publik. Segitu saja untuk penjelasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa dimengerti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.